Hai, halo, salam. Saya Bunga Cahaya. Apa kabar guys? Apa kabar semuanya? Baik ya. Di sini saya mencoba membaca kartu tarot reading ya. Ini energinya bisa terbolak-balik. Ambil aja yang bermanfaat. Lebihnya serahkan pada Yang Maha Kuasa. Dan jika kamu suka sama video saya, jangan lupa ya like, komen, dan share video ini, oke? Di sini judulnya saya kasih judul Bila Kamu di Antara Dua Pilihan. Coba deh dengan video ini, oke? Aku shuffle dulu ya. Di antara dua pilihan. Di sini ada 8 cawan. Di sini dikatakan bila kamu ingin melangkah pergi dari situasi sulit, jika kamu bimbang, jika kamu ragu, jika kamu merasa apa yang kamu kerjai sekarang itu enggak terlalu menyenangkan atau tidak terlalu membahagiakan, ya cobalah untuk keluar dari situasi sulit itu. Cobalah hal yang baru, karena terkadang kita terlalu terfokus sama sesuatu hal yang itu aja kita kerjain, jadi kita merasa jenuh kak. Cobalah hal yang baru, cari jalan yang baru, kehidupan yang baru, atau sesuatu hal yang menyenangkan yang baru. Di sini ada the moon. Perasaan yang berubah-ubah, sesuatu yang membuat kita bingung, sesuatu yang membuat kita ragu. Kadang kita bingung mendengar omongan orang, cerita orang, ya sepertinya kita hanya harus memikirkan apa yang kita rasain aja, gak usah terlalu memikirkan apa yang dikatakan orang ya, gak usah terlalu memikirkan apa yang diucapkan orang, ikuti aja kata hatinya kak. Di sini ada seorang lelaki muda, punya keuangan yang baik, dan di sini ada seorang laki-laki yang dalam proses lagi bekerja. Mungkin kamu atau siapapun lagi bingung dalam pilihan. Ini dia dua orang laki-laki yang membuat kamu bingung dalam langkah, oke? Di sini ada namanya tabur tuai. Dalam sebuah hubungan, kisah asmara atau apapun, ada namanya tabur tuai. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Kalau kakaknya baik, maka kakak akan dapat yang baik. Tapi kalau kakaknya toksik, maka yang dapat akan toksik, seperti itu ya. Oke. Aku pakai ini dulu ya. Oke. Ini aku udah tulis tadi ya. Oke, kita pilih ya. Ini dia. Di sini dikatakan sebuah peristiwa selalu mengajarkan pembelajaran. Maksudnya seperti ini kak. Bila sesuatu terjadi di dalam hubungan atau terjadi di dalam sebuah pertemanan, kita ambil pembelajarannya aja, jangan terlalu dipikiri masalahnya. Misal kita merasa masalah ini menyakitkan, masalah itu membingungkan, ya ambil aja pembelajarannya. Misal nih, kita punya teman, kita suka banget sama dia suka, tapi ternyata dia hanya mengambil keuntungan. Apa yang kita ambil hikmahnya dari situ? Ya, kita ambil hikmahnya bahwa di dalam pertemanan itu kita jangan terlalu baik, jangan terlalu baik sama teman, seperti itu ya kak. Oke, aku ambil lagi ya satu. Di sini dikatakan hargai usaha dan hargai apapun yang kamu dapat. Misal kakaknya lagi bingung nih, mau ngapain, apa yang harus aku lakuin, ya kakak harus ingat dengan apa yang kakak usahay selama ini. Kakak harus menghargai itu, jangan terlalu menghargai apa yang diusahakan orang lain. Misal kakak punya teman, kakak selalu mengusahakan apapun yang dia mau. Misal aku butuh nih uang segini, pinjemi aku dong, kakaknya ngasih. Besok lagi aku butuh nih uang segini, aku boleh pinjam uang kamu tidak?
kakak kasih ya, itu jangan ya. Hargai apa yang kakak punya, hargai apa yang kakak miliki. Jangan terlalu menyenangkan hati orang lain, oke? Di sini aku lihat lagi ya. Di sini dikatakan dalam sebuah pilihan andalkan logika, jangan hanya hati. Ngerti maksudnya, Kak? Pergunakan insting kita, pergunakan pikiran kita pada saat kita didatangi orang atau didekati seorang lelaki atau seperti itu ya, supaya kita bisa melihat itu lelaki modus suka atau hanya mempermainkan, seperti itu ya Kak. Oke, aku shuffle dulu ya. Mana yang harus kakak pilih di antara keduanya? Di sini ada sebuah hubungan yang telah berakhir. Mungkin di salah satu cowok yang kakak pacari sekarang hubungannya udah putus ya, udah selesai. Jadi udah bisnis, gak ada urusan lagi, gak ada hubungan lagi. Seperti itu aku lihatnya ya. Dan di sini ada keberuntungan atau ada rezeki, ada keberuntungan yang hilang. Mungkin bagi laki-laki ini kakaknya membawa keberuntungan, dan sejak tidak bersama kakak itu, jadi keberuntungan ini dia hilang. Itu yang membuat dia sedih, oke? Jadi di sini intinya kita lihat apakah dia memang betul menyukai kakaknya atau enggak. Orangnya hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri ya kak. Dia nggak bisa mengandalkan orang lain. Dia nggak bisa punya seseorang yang bisa dia andalkan. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, seperti itu ya. Di sini dia mencoba untuk membuat semuanya situasi menjadi lebih baik dengan mendekati kakak. Jadi intinya aku lihat sepertinya hubungan yang telah berakhir ini hanya mengambil keuntungan dari kakaknya. Dia nggak mau lebih dari itu, dia mau ngambil keuntungan dari kakaknya, seperti itu ya. Oke, untuk yang satu lagi, di sini aku lihat seseorang lelaki tinggi, dewasa, keras kepala, egois, tetapi punya hati yang baik. Dia menutupi semua kekurangan kakaknya, tidak terlalu menoleh apakah kakaknya punya kekurangan fisik atau kakaknya seperti apa ya. Sepertinya seseorang ini lebih baik dari yang telah usai. Seseorang ini lebih beriman, lebih bisa dipercaya, dan lebih mengandalkan logika daripada perasaan. Dan sepertinya aku lihat orang ini dia bisa welcome sama siapapun, bisa berteman sama siapapun ya. Orangnya tidak suka mengambil keuntungan ya. Dia sepertinya punya rasa kepada kakaknya, seperti itu orang yang kedua. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, di sini dikatakan berusaha selalu jadi orang baik. Jadi supaya semua baik-baik aja, cobalah kakaknya untuk menjadi orang yang baik. Bukan saya bilang kakaknya nggak baik ya. Maksudnya seperti ini loh. Kita baik ada pada tempatnya, bukan sembarangan gitu, bukan welcome sama siapapun. Misalnya ditegur si A, hai halo, hai ini gitu. Misalnya si B, hai halo, ya, jangan seperti itu ya. Hal-hal seperti itu kakak batasi. Oke, di sini dikatakan hidup bukan tentang apa yang kita pelajari, tapi apa yang harus kita mengerti. Jadi, kalau kakaknya ingin menjalin hubungan lagi, saran saya kakaknya mencoba mengerti orang lain, kebutuhan orang lain, apa yang diinginkan orang lain, seperti itu ya kak. Karena kadang kita berusaha orang mau mengerti kita, tapi kita lupa caranya mengerti orang lain. Jadi kalau kakaknya ingin punya hubungan lagi sama orang lain, cobalah untuk mengerti orang lain itu, seperti itu ya. Kita lihat lagi ya. Aku ambil aja 2 kartu ya. Oke, di sini ada Queen of Cups. Di sini dikatakan coba tanya hati kakaknya, apa kakak yang mau, apa memang menginginkan lelaki yang baru atau mau kembali kepada yang telah berakhir. Tetapi di sini saya sarankan lebih baik kakaknya fokus sama diri sendiri,
sama apa yang kakak usahi, sama apa yang kakak miliki. Lebih baik kakaknya mengatur rezeki kakak sendiri, keuangan kakak sendiri tanpa harus dihandle orang lain. Dan cobalah untuk menyayangi dan mencintai diri sendiri ya. Jadi intinya kalau kakak ingin memilih, lebih baik memilih yang baru daripada yang telah berakhir. Dan yakin dan percaya ya. Orang yang telah berakhir dengan kakak akan sangat menyesal karena meninggalkan kakak, karena ternyata kakak 1000 lebih baik dari yang sekarang. Oke, sampai sini dulu ya. See you, dah.